bagi Indonesia untuk bisa mempertunjukkan kebolehan kick off persaingan babak pertama dari semifinal kedua AFC Futsal Asian Cup 2026 yang berlangsung di Indonesia. Harapan Indonesia bisa tampil baik. Satu kesempatan bisa melancarkan serangan tadi. Masih gagal. Aksi pembuka dengan hadangan dari M. Iqbal. Transisi cuma dimanfaatkan. Bukan sebuah pelanggaran kah tadi? Justru sepertinya ada... Bagaimana pergerakan para pemain Jepang juga sudah cukup terbaca. Dia hanya memotong ruang syuting dari flank pemain Jepang. Harus lebih konsentrasi kembali. Kick in, berujung kesempatan. Tidak boleh ada space yang tercetak. Satu peluang. Komunikasi dengan defense orang terakhir. Distribusi dari Ahmad Habibi mampu diputus, tapi kemudian serangan coba lagi dibangun oleh Firman Adriansyah. Yap. Jangan lupa kita memiliki set piece bola mati yang cukup membahayakan, tapi memang Jepang sudah mulai membaca ya. Ini dia. Kick in dari Rizky Xavier. Pergerakan yang sangat baik ditawarkan Israr Megantara. First time effort yang sangat berbahaya tadi disajikan oleh Israr Megantara. Inilah dia. Xavier putar dia dari anchor. Tiba-tiba ada di depan. Satu kecerdasan dari seorang Rizky Xavier. Israr lagi bagi Israr Megantara melaju mengancam dari area sentral, melibatkan Firman Adriansyah. Bergerak masuk Firman, tembakan dari Firman Adriansyah. Masih menyamping di sisi kanan gawang dari Hiroshi Tabuchi. Sangat percaya diri apa yang dilakukan oleh seorang Firman. Check in dan check out sehingga tidak terdeteksi. Harus ada komunikasi yang cukup clear oleh pemain defense Indonesia khususnya. Dari kick in lagi coba mengancam. Satu kesempatan dari area sentral. Sebuah tendangan yang disajikan Shoto Yamanaka. Pemain yang sejauh ini sudah punya 2 kesempatan untuk bisa melirik ke arah gawang. Datang membantu. Kembali ada sebuah blok penting yang dilakukan kali ini Izu Ryuji. Tapi Samuel Eko mengerang kesakitan. Hampir sama sepertinya tadi ya. Apa yang dilakukan oleh pemain Jepang. Sedikit menikuk. Ini dia. Iya memang ada gangguan sedikit kontak ya, tapi bola yang terkena juga tadi oleh dari gawang, tapi ternyata membentur dan ini harus hati-hati. Peluang demi peluang Jepang juga sudah mulai diberikan tanda sinyal berbahaya. Ya. Wendy Brian masih tanpa gol. Pertarungan dengan intensitas tinggi level elit Asia. Saoki Saud. Wendy Brian kali ini dari flank sebelah kanan, bergerak masuk, bola melebar, aksi dari Dewa Rizky Amanda, dan juga menjadi salah satu peserta gol di 2022. Saoki Saud kali ini melaju dengan kendali impresif. Saoki Saud ada defleksi, wow masih mampu diamankan tadi. Wendy Brian kena blok dari Kokoro Harada. Sekuensi yang berbahaya, begitu mengancam di area pertahanan Jepang ditawarkan oleh Saoki Saud. Ya, satu skema yang benar-benar cukup sempurna dari Saoki Saud ya. Dia melihat tidak ada support, bahkan dia ingin mengeksekusi. Dewa Rizky tampaknya tadi, atau Reza Gunawan. Ini dia, satu set piece yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan bola mati seperti ini. Perhatikan, satu upaya terlepas tadi Firman, ada Kamelut di sini. Samuel Eko! Pemain yang sejak awal laga tampil begitu positif, mengancam, berbahaya, bergerak, menusuk, memberikan tekanan. Dan sepakannya kali ini mampu menggetarkan jala dari raksasa futsal Asia Jepang di Indonesia Arena dengan gemuruh para supporter, dengan dukungan yang begitu sensasional. Karena disukai oleh coach Hector Suto ya, bisa defense dan juga bisa offense. Peluang kali ini bagi Reza Gunawan, Israr Megantara kendalikan bola untuk Indonesia. Kembali mencari celah, Israr, tidak ada pilihan lain, tinggal siapa yang bisa mensupport. Baik sekali Reza Gunawan. Menuju ke gawang dari Tabuchi. Ya, saya pikir Habibi tidak mau kalah dengan seorang Tabuchi ya. Ini dia jauh ke depan. Kita lihat siapa yang ada di sana untuk bisa melakukan one on one. Shimizu 2 kali sudah. Tiang gawang di sisi kiri dari Habibi menyelamatkan Indonesia dari kebobolan. Sebelumnya ada Kokoro Harada yang kali ini pegang kendali bola. Kokoro Harada coba menembak. Habibi sensasional, setimpal dengan tendangan yang begitu mengancam dari Kokoro Harada.
Tapi itu dia, satu percobaan lagi-lagi bisa diberi. Tinggal. Ini biasanya juga melecut semangat para punggawa Jepang. Oh, terlepas tadi kembali bola dari Yusei Arai. Ada peluang bagi Samuel Eko. Samuel Eko melaju mengirim bola. Samuel Eko menembak tadi dan hampir saja bisa melewati hadangan dari Tabuchi, satu jagawan yang harus melakukan save dengan improvisasi dengan kaki kanannya ataupun kiri tadi. Ya, kita lihat Samuel Eko lagi-lagi menari ya. Tapi setelah melakukan tarian, dia meminta untuk segera langsung diganti dan semoga ini tidak bisa dimanfaatkan dengan kelelahan yang kita miliki ya untuk bisa tetap fokus melakukan konsentrasi one on one. Ada time out yang terjadi dengan tersisa hitungan gol penyama kedudukan setelah tertinggal di laga ini. Ini peluang yang luar biasa didapat tadi oleh Kazuya Shimizu dan kemudian diikuti oleh Kokoro Harada dengan tendangan yang begitu menyengat, masih mampu dihadang oleh Ahmad Habibi. Respons dari Indonesia juga sangat apik tadi dengan Anca yang melepaskan eksekusi dan Yogi Saputra yang sempat cedera sudah tampil kembali dan mempertunjukkan lagi aksi gemilangnya. Pemirsa kembali menuju ke Indonesia Arena bersiap untuk persaingan di babak kedua. Keunggulan 1 gol sudah mampu diraih oleh Indonesia dengan upaya gemilang dari Samuel Eko. Tendangannya tidak mampu diselamatkan penjaga gawang Tabuchi dan kick off persaingan babak kedua sudah berlangsung. Indonesia kali ini bergerak menekan dari sisi kanan menuju kiri layar Anda. Ada satu akselerasi berbahaya. Upaya tendangan datar tadi yang cukup mengancam dari Shunta Uchida adalah awalan yang sangat positif bagi Jepang yang berupaya mengejar ketertinggalan tipis mereka di laga kali ini. Ya, benar-benar harus berhati-hati tadi ya nih. Bagaimana tadi serangan demi serangan dan memang kebiasaan dari Jepang pun ketika dia sudah luar biasa Israr Megantara umpannya disambut dengan sebuah tendangan dari Epic Ball, tapi sayang tadi Hiroshi Tabuchi dalam kondisi genting masih mampu mengamankan dengan save luar biasa. Mampu dihalau oleh Takehiro Motoishi. Yap. Satu momen tadi bagaimana dua kali Wendy Bryan melakukan one on one dan cukup telat. Ada ruang tembakan datar berbuah gol kedua dengan sentuhan dari Wendy Bryan tadi sepertinya membuat arah bola berubah atau memang Anca tadi yang langsung mampu mencetak gol dan Anda tidak salah melihat papan skor. Tuan rumah Indonesia menambah keunggulannya melalui gol dari sang reigning MVP dari Pro Futsal League Indonesia Ardian Syahnur. Dan ada defleksi di mulut gawang tadi. Dan sepertinya on goal. Ada dua defleksi tampaknya ya. Iya. Satu kali kolong dan telat 3-4 langkah dia untuk bisa hati-hati. Kokoro Harada. Habibi menyentuh bola. Ada peluang berikutnya dan adakah sebuah pelanggaran? Ada satu hal yang panas tampaknya. Pusat dari atensi para pemain Indonesia harus kembali tenang, harus benar-benar menjaga dengan coaching staff yang benar-benar membantu Hector Suto mempersiapkan penampilan dari tim Indonesia. Kembali peluang bagi Samurai Blue Jepang, lagi aksi dari Yamanaka. 7 kesempatan Yamanaka gagal, satu kali pun bisa mengganggu Habibi di bawah mistar dari gawang Indonesia. Belakangnya gawang coba mencetak ruang dan Habibi sayang tadi tidak mampu mencegah bola untuk masuk dan Takehiro Motoishi membayar kesalahannya dengan mampu memangkas keunggulan dari Indonesia. 1-2 Jepang coba bangkit di babak kedua dan ini momentum yang harus bisa dicegah oleh Indonesia. Kita saksikan upaya yang luar biasa dari bintang Jepang Takehiro Motoishi untuk mampu mencetak Baik dari Jepang. Kokoro Harada lebarkan ke sisi perlawanan. Ada Uchida kali ini kembali kepada Kokoro Harada. Pressing balik lagi. Harus berbarengan kembali. Ketat sekali Yogi. Ya, terus terjaga Shea. Tapi kemudian ada aksi luar biasa yang ditunjukkan para pemain Jepang dan defleksi tadi berujung dengan gol penyama kedudukan yang mampu dilesakkan oleh kapten mereka Shimizu Kazuya. Tapi sebelum gol ini ada build up dengan kemampuan teknis individu yang memungkinkan Jepang yang lain kembali meriset untuk bisa mengalirkan bola ke depan dan sangat menikmati hasil pressing dari Jepang sendiri ya. Peluang bagi Indonesia, tendangan dari Firman Adriansyah. Gol yang tentunya akan berkesempatan mengunci satu spot bagi Indonesia berlaga di partai final. Bintang yang sejak awal
di showdown in Senayan. Sedangkan dari Shimizu sayang tidak mampu dihentikan oleh Habibie, dan Jepang punya pemain yang tidak merasakan tekanan sama sekali di momen yang begitu genting di laga semifinal, mampu untuk bisa mencetak gol penyeimbang bagi Jepang 3-3. Ya, ini ada satu momen yang cukup menyulitkan. Masih ada peluang. Brian Ik di mulut gawang, sayang Firman Adriansyah. Tendangan penjuru sepertinya untuk Indonesia. Terakhir Adian. Dan ini akan menjadi sejarah selanjutnya. Minta tenang Firman. Lihat dari peluang terakhir yang cukup sempurna dari Firman. Anca gagal dan berakhir sudah persaingan di waktu normal. Bukan tidak mungkin kita bisa menambah keunggulan. Dan membuatkan keunggulan maksud saya. Juara ASEAN Futsal Championship 2024 Indonesia, Reza Gunawan. Sudah saya katakan bahwa Reza Gunawan ini adalah pemain yang kalau di penghujung sebuah persaingan akan tampil istimewa. Tidak hanya untuk Cosmo JNE timnya, tapi untuk pasukan Garuda. Dengan menekan jersey merah putih, dia mempertunjukkan ketajamannya di momen genting, di perpanjangan waktu, memberikan keunggulan yang sangat segalanya di lapangan. Uchida diganggu kali ini oleh Anca. Kembali bola mampu dicuri, tendangan yang dilepaskan. Berbuah gol, dan sepertinya tancap gas pasukan Garuda menuju partai final. Indonesia Arena bergemuruh, seluruh Indonesia berdiri memberikan sambutan dengan gol dari Dewa Rizky Amanda, sang serial killer untuk Jepang. Ingat di 2022 dia juga mencetak gol, dan kali ini penempatan bola sangat dingin dengan side foot. Rizar yang punya kemampuan untuk melakukan penalti save juga sangat baik. Kita nantikan tendangan yang melayang jauh dari kapten Kazuya Shimizu, dan tentunya harus diberikan juga apresiasi kepada Nizar yang mampu memainkan mind gamesnya, merasuki pemikiran dari sang kapten Jepang sehingga eksekusinya jauh. Iya dia nih. Di hadapan kita ada sejarah baru lagi yang akan dengan membanggakan dicetak oleh Indonesia di Indonesia Arena dengan support seluar biasa ini, dengan satu Indonesia yang ada di belakang dari pasukan Garuda. Partai final, partai final. Anda tidak salah dengar, Indonesia asuhan Hector Suto mencetak lagi sejarah gemilang. Tinta emas yang dituliskan di sejarah futsal Indonesia oleh anak asuh Hector Suto.